Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Dina Putri Najla dari Fakultas Psikologi UHAMKA, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai penyakit hati. Dalam pandangan Islam, hati adalah sebagai penentu sifat seseorang. Isi hati juga mampu untuk menentukan sifat baik maupun buruk manusia. Hati disebut juga sebagai kolbu, namun hati juga bisa memunculkan perasaan yang buruk dalam diri seseorang. Karena apa? Karena syaitan juga ternyata bisa berada di dalam diri manusia, terutama hati. Kemudian syaitan juga bisa untuk membisikkan hal yang tidak baik sama manusia. Penyakit hati ini merupakan gangguan yang terjadi pada dalam hati atau perasaan manusia. Nah, penyakit hati yang akan saya bahas di sini bukan penyakit hati seperti liver ya teman-teman, namun penyakit hati yang akan saya bahas di sini adalah suatu perasaan yang bisa memunculkan perilaku yang kurang baik yang dapat timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Teman-teman di sini semua pasti udah pernah dengar mengenai bahwa di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baik juga seluruh jasadnya. Namun apabila seluruhnya telah rusak, maka akan rusak juga seluruh jasadnya. Dan yang dimaksud dalam di sini adalah hati, teman-teman. Penyakit hati sendiri ibarat sakit gigi, karena nantinya semua rezeki yang kita dapatkan itu tidak akan bisa diterima dan hidup juga akan menjadi tidak tenang karena selalu merasa tidak terima dengan pencapaian orang lain. Dalam surat At-Taubah ayat 125 yang artinya, adapun bagi orang-orang di dalam hatinya ada suatu penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Macam-macam penyakit hati yang akan saya bahas di sini ada 5, teman-teman. Yang pertama ada dengki. Dengki ini biasanya adalah perasaan yang marah, curiga, bahkan tidak suka jika orang lain mendapatkan keberuntungan atau rezeki yang lebih. Nah, lalu hal ini akan membuat kita menjadi sulit untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Karena apa? Karena setiap kita ngelihat orang lain bahagia, kita tuh nggak suka. Makanya perasaan dengki ini bahaya kalau terus ada dalam diri kita, karena yang rugi nantinya itu kita sendiri. Yang kedua ada ria atau gemar pamer dengan orang lain. Teman-teman tahu gak kalau ria ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ria terhadap niat, dan yang kedua ria terhadap perbuatan. Ria dalam niat dapat terjadi apabila seseorang melakukan amalan dengan tidak niat dan hanya mengharapkan pujian semata dari sesama manusia. Kemudian apabila melakukan suatu amalan, orang ini akan mengharapkan untuk dilihat sama orang lain. Kemudian berharap agar amalannya ini sampai di telinga-telinga orang lain. Lalu yang kedua ada ria terhadap perbuatan. Misalnya seseorang tersebut ingin beribadah, ingin melakukan sholat, namun tujuan dia beribadah itu ternyata bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga ada perasaan benci. Benci sendiri menampilkan perasaan tidak suka, permusuhan, sehingga dapat menimbulkan sifat manusia untuk melakukan hal yang tidak baik, seperti menghancurkan orang lain. Seperti yang kita sudah ketahui, kan udah banyak banget orang yang melakukan kejahatan hanya karena berdasarkan benci semata. Nah, perasaan benci ini ternyata juga bisa ngebuat hubungan kita sama orang lain itu jadi rusak. Bisa hubungan sama teman, bisa hubungan sama keluarga, atau sama masyarakat. Sebaiknya perasaan benci ini tidak ada dalam diri kita ya teman-teman, karena ini bisa memicu kita untuk melakukan hal yang kurang baik. Yang keempat menjadi orang yang takabur.
Emang bisa ya kita jadi orang yang takabur? Jawabannya bisa teman-teman. Perasaan takabur ini adalah suatu perasaan yang angkuh, yang sombong, yang muncul dari dalam diri manusia. Perasaan takabur ini biasanya muncul karena manusia ini memiliki pencapaian baik itu dalam prestasi, merasa memiliki jabatan, atau merasa memiliki rezeki yang melimpah, sehingga merasa bahwa rezeki tersebut hanya dimiliki oleh dia, dan akhirnya dia jadi ngerasa bahwa orang lain itu ada di bawahnya. Tentunya takabur ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena sifat takabur dapat membuat manusia berpikir bahwa rezeki yang ia dapat bukan datang dari Allah, melainkan datang dari hasil jeripayah dia sendiri. Kelima, memiliki sifat iri. Iri sendiri muncul karena kita ngerasa kita nggak punya apa yang orang lain punya, dan itu kadang ngebuat manusia berpikir, loh kok dia bisa punya ini sedangkan aku nggak punya, wah ini nggak adil nih. Sehingga dengan berpikir seperti itu akan membuat manusia ingin merebut atau merampas kebahagiaan dan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Nah, iri ini harus kita hindari teman-teman, karena dan jangan sampai ada dalam diri kita, karena akan membuat kita melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita juga boleh iri teman-teman, tapi iri terhadap kebaikan, karena itu akan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan juga. Misalnya yang pertama, seseorang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, kemudian dia menggunakan rezeki tersebut untuk bersedekah. Kemudian yang kedua, apabila seseorang memiliki suatu ilmu, maka seseorang tersebut akan mempergunakan ilmunya untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga ilmu itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Terus gimana caranya supaya bisa terhindar dari penyakit hati? Yang pertama, kalian harus cari tahu dulu nih apa yang sekiranya ngebuat kalian ini merasa memiliki gejala-gejala penyakit hati. Dan setelah kalian tahu, kalian akan memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir terjadinya penyakit hati teman-teman. Yang kedua, berkatalah yang baik atau diam. Teman-teman, apabila kita terlalu banyak berkata yang tidak penting, kita nggak bisa ngedengerin kata hati kita sendiri loh. Oleh karena itu, daripada kita tidak bisa untuk berkata yang baik, lebih baik kita diam daripada perkataan kita ini tidak membawa manfaat dan akan melukai hati orang lain. Selain untuk menghindarkan hal-hal yang kurang baik, diam juga membuat kita terhindar dari sifat yang munafik. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan muhasabah diri. Muhasabah diri dapat dilakukan dengan berzikir, introspeksi diri, merenung apa yang selama ini menjadi kesalahan kita. Dengan muhasabah ini dapat membuat hati kita menjadi bersih dan menjauhkan kita dari penyakit hati. Yang keempat, belajar untuk memaafkan orang lain. Memang teman-teman, memaafkan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi kalau kita udah terlanjur sakit hati banget nih sama orang lain. Namun memaafkan orang lain ini justru akan meningkatkan derajat kita teman-teman, dan secara otomatis kita akan terhindar dari penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kelima, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk mencegah dan menghindari sifat tersebut. Jika teman-teman mulai menyadari nih ternyata memiliki tanda-tanda penyakit hati, sebaiknya jangan diikuti ya teman-teman, karena itu merupakan bisikan syaitan yang harus kita hindari dan kita jauhi. Jika kita mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, insya Allah kita juga mampu kok untuk menahan perasaan-perasaan yang buruk. Keenam, sebaiknya hindari sifat mengeluh. Sebenarnya mengeluh untuk sekedar melepas penat itu boleh-boleh aja teman-teman, tapi apabila keluhan itu membuat kita terjerumus ke dalam penyakit hati,
itu tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menjaga hati agar selalu terhindar dari perilaku yang kurang baik. Ketujuh, harus selalu bersyukur. Kita harus selalu menyadari bahwa rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu udah punya bagiannya masing-masing. Jadi nggak ada gunanya kita iri sama pencapaian orang lain. Daripada kita nambah dosa karena iri sama orang lain, lebih baik kita selalu bersyukur, berusaha dan berdoa sama Allah supaya kita dikasih rezeki yang lebih, diberikan kehidupan yang lebih baik sama Allah, supaya hati kita bisa menjadi lebih tentram dan insya Allah terhindar dari yang namanya penyakit hati. Kedelapan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beribadah, dengan kita sholat secara sadar atau tidak, itu akan membuat kita merasa dekat dengan Allah. Apabila kita merasa dekat dengan Allah, maka akan membuat hati kita menjadi lebih tentram dan damai. Kesembilan, kita bisa rajin untuk bersedekah, karena bersedekah merupakan sifat yang terpuji dan dapat menjauhkan seseorang dari sifat yang sombong. Sedekah juga itu punya hikmah loh teman-teman. Hikmahnya adalah kita dapat menjaga hati serta harta yang kita miliki agar tetap berada dalam fitrahnya. Kesepuluh, sebaiknya kita harus mengendalikan amarah. Jika seseorang memiliki perasaan dendam, amarah yang gak bisa dikontrol, itu akan memicu seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa melibatkan akal pikiran di dalamnya. Dan untuk menjaga agar terhindar dari penyakit hati, sebaiknya kita sebisa mungkin untuk mengendalikan emosi. Bisa dengan cara langsung berwudu jika merasa emosi, kemudian bisa membaca Al-Quran atau berpuasa apabila emosi sulit untuk diredam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.